Pemirsa, miris hasil tuntutan hakim atas tindak pencabulan yang dilakukan suami PLT Bupati Labuhan Batu, Freddy Simangunsong, mengundang kejanggalan di masyarakat. Dugaan tindak pencabulan yang dilakukan FS terjadi pada tanggal 5 Juli 2023 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat di rumah FS Kabupaten Labuhan Batu. Korban merupakan keponakan FS yang berusia 15 tahun dan tinggal bersama pelaku. Sebelumnya, FS ditangkap pada 31 Agustus 2023 dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Menurut laporan, diduga FS melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban sebanyak 3 kali. Korban mengaku takut melaporkan lantaran bergantung hidup kepada FS. Atas tindakannya, FS dijerat pasal berlapis yakni UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan UU RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku diancam hukuman kurungan 15 tahun. Setelah menjalani proses hukuman selama 8 bulan, Majelis Hakim memutus vonis FS dan membebaskan tuduhan sebagai tersangka. Majelis Hakim membantah semua dakwaan yang dituduhkan kepada Freddy Simangunsong. Hal ini mengundang kejanggalan pada masyarakat, terlebih kasus yang menimpa merupakan kasus kekerasan seksual. Berikut tanggapan dari Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Heri Haryansyah SH.MH. Sahabat anak Indonesia, Komnas Perlindungan Anak baru menerima kemarin sore baru menerima laporan dari Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Labuhan Batu tentang vonis bebas terhadap terdakwa dugaan perkara pencabulan pada anak usia 15 tahun. Nah, ini menarik. Kami melihatnya seharusnya polisi itu kan ketika menetapkan seorang menjadi tersangka dan menahannya ada 2 alat bukti yang cukup kuat, gitu kan. Nah, jaksa juga menuntutnya juga memang harusnya ada alat bukti yang kuat juga. Nah, kita melihat perkara ini harus menjadi perhatian bersama. Kenapa pemeriksaan perkara pidana yang berjenjang ini bisa divonis bebas di pengadilan, apalagi ini terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga jangan sampai putusan ini juga menjadi surga bagi predator anak. Sehingga Komnas Perlindungan Anak akan mengambil sikap tegas untuk mengawal kasus ini. Yang pertama, kita akan mencoba membuat pengaduan ke Komisi Yudisial untuk memeriksa hakim yang memeriksa perkara tersebut apakah ada indikasi bertindak memutuskan perkara ini di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, kita juga akan memastikan mengawal perkara ini dan mendorong jaksa untuk melakukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Labuhan Batu yang memutus bebas terhadap seseorang yang diduga sebagai melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan berusia di bawah 15 tahun. Ini harus menjadi perhatian bersama. Komnas Anak juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lintas organisasi untuk bersama-sama mengawal perkara ini. Jangan sampai bisa dilakukan upaya intervensi apapun untuk membuat vonis bebas ini. Karena ini bagi kami cukup tidak masuk di akal, apalagi kawan-kawan Komnas Perlindungan Labuhan Batu itu sudah mengawal kasus ini sejak dari proses pelaporan di tingkat kepolisian. Nah, jadi Komnas Perlindungan Anak akan melakukan langkah-langkah strategis yang tegas untuk mengawal kasus ini. Keluarga korban juga nanti kita akan meminta kawan-kawan Komnas Perlindungan Anak Labuhan Batu untuk mendampingi korban bertemu dengan jaksa untuk memastikan bahwa jaksa wajib kasasi terhadap putusan pengadilan ini. Nah, baik, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnastivianak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.